Di saya Iya, terlihat, Kak. kelihatan. Oke, elustrasi kebutuhan perangkat lunak. Kita singkat saja ini materinya buat eh, apa perkenalan buat teman-teman aja. Jadi eh, kalau teman-teman eh, di software engineering gitu ya, ada namanya itu requirement engineering. Requirement engineering. Bentar ya, saya lihatin proses. Nah, requirement engineering itu kan kebutuhan ya. Jadi requirement itu adalah sesuatu kebutuhan atau sesuatu hal lah yang perlu dipenuhi oleh sistem kita. Nah, kalau kita nggak memenuhi requirement tersebut, berarti kita nggak memenuhi ketentuan gitu ya atau apa yang diinginkan oleh pengguna terhadap aplikasi kita. Contohnya kayak kita ngelamar kerja lah gitu ya teman-teman, ngelamar kerja. Kemudian kan ada gitu ya requirement-nya atau persyaratannya gitu ya. Misalkan umurnya harus maksimal 25 gitu ya. Hmm, Pengalaman minimal udah 5 tahun gitu ya kan ya. Eh, dengan requirement-requirement yang ngaco lah gitu ya, berpenampilan menarik dan lain-lain. Nah, ketika salah satu requirement atau salah satu kebutuhan itu kita tidak penuhi, ya kita nggak bakal diterima kerja gitu ya, kita ditolak gitu ya. Misalkan tadi kan maksimalnya umurnya katakanlah 25 tahun. Nah, kita ngelamar saat usia kita udah 30 tahun. Nah, tentu kita nggak memenuhi requirement dan kita ditolak kerja gitu ya. Jadi requirement itu adalah sesuatu hal yang perlu kita penuhi untuk sistem kita. Simpelnya seperti itulah requirement. Nah, untuk me- membuat requirement tersebut ada namanya requirement engineering process. Atau kalau kita mendevelop software, itu kan ada namanya SDLC ya, Software Development Lifecycle. Itu kan mulai dari analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Nah, kalau di requirement engineering sendiri, itu ada prosesnya tersendiri. Nah, requirement ini masuknya ke ini, bentar. Share screen-nya aman nggak ya? Tadi kayak, oke, ini ya. Nah, di requirement engineering sendiri ada beberapa proses. Ada requirement development, ada requirement management. Nah, di requirement development itu ada tahapannya 4. Elistasi, analisis, spesifikasi, dan validasi. Nah, teman-teman itu fokusnya di sini ya. Nanti di requirement elisitasi. Nah, requirement elisitasi eh, itu berarti apa ya? Kita menggali kebutuhan tersebut. Untuk mendapatkan kebutuhan tersebut kita gali gitu ya. Kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin dari calon pengguna aplikasi kita. Apa sih yang mereka butuhkan gitu ya untuk mencapai keinginan mereka gitu ya. Sehingga nanti sistem yang kita bangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan harapan mereka, tanpa kita mengada-ngada, oh kita bikin fitur A, fitur B, fitur C. Ternyata ini nggak dibutuhin sama si si apa si pengguna aplikasinya gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat aplikasi yang seperti itu. Nah, itu gunanya nanti elisitasi gitu ya, elisitasi requirement elicitation. Nah, di slide ini ada beberapa materi ya, elisitasi teknik, requirement quality, sama guideline for writing requirements. Tapi nanti aku mau coba membahas elisitasi tekniknya aja ya, biar biar nggak terlalu malam dan nggak terlalu lama juga, biar teman-teman kebayang. Nah, teknik dari elisitasi itu yang pertama eh, kita lihat dulu dari ini ya, ada Kano model. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ya, ada Kano model. Di sini dia ada dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu dia terpenuhi atau tidak gitu ya. Jadi semakin dia ke kiri berarti kita tidak memenuhi requirement tersebut, tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalau semakin ke kanan itu berarti kita memenuhi semuanya atau memenuhi sepenuhnya kebutuhan si pengguna kita. Nah, dan sumbu Y ini adalah kepuasan pelanggan kita, kepuasan pengguna aplikasi kita. Semakin ke atas berarti pengguna kita semakin puas dan semakin ke bawah semakin tidak puas. Nah, di sini ada tiga.
tiga kategori ya, ada must have, satisfier, delighter. Nah, kalau must have ini dia basic basic requirement-nya gitu ya. Nah, ini kebutuhan dasar yang sebenarnya harus ada tapi nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Jadi misalkan di sini dia tidak dipenuhi, maka customer kita dia tidak akan puas. Nah, tapi semakin kita penuhi kebutuhannya, eh, secara langsung dia otomatis tidak membuat customer kita puas puas gitu ya. Tapi hanya sekedar tidak kecewa. Nah, contohnya apa kira-kira? Misalkan kita punya login gitu ya. Di aplikasi mobile banking misalkan ya. Misalkan Brimo lah katakanlah mereknya gitu ya. Ketika saya nggak bisa login ke rekening saya gitu ya, ke akun saya, ya saya bakal tidak puas gitu ya dengan aplikasi ini. Tapi ketika saya bisa login, ya saya nggak apa ya, nggak puas amat gitu ya, tapi setidaknya saya nggak kecewa gitu ya. Nah, jadi must have itu. Kemudian kalau satisfier itu dia saling apa ya, tegak lurus gitu ya. Jadi kalau kita tidak memenuhi kebutuhannya ya customer kita tidak puas. Tapi semakin kita penuhi, customer kita semakin puas juga. Contohnya ini tuh lebih ke performance need-nya. Contohnya adalah kecepatan website kita, loadingnya. Jadi ketika kita membuka website gitu ya, katakanlah misalkan aku mau nyari buku dengan judul tertentu. Nah, ketik gitu kan ya keywordnya, kemudian muncul cepat munculnya di bawah 5 detik misalkan. Ya saya puas gitu ya. Tapi kalau loadingnya lama gitu ya, jadi saya nggak puas. Nah itu satisfier yang membuat pengguna kita puas. Nah ada yang namanya delighter. Nah ini kayak apa ya, nilai tambah aja gitu ya. Fitur yang sebenarnya nggak diharapkan pengguna, tapi kalau kita adakan, pengguna kita puas gitu ya. Merasa aplikasi kita itu ada yang wah gitu. Contohnya apa? Simpelnya kayak kita punya toko online gitu ya, anggaplah Tokopedia misalkan gitu ya. Ini nggak nyebut produk langsung, tapi anggaplah Tokopedia. Nah, Tokopedia misalkan dia ada chatbot berbasis AI gitu ya buat rekomendasi produk. Kalau fitur chatbot AI itu nggak ada ya, saya nggak ngaruh gitu ya. Saya tetap puas-puas aja dengan Tokopedia gitu ya. Nggak menjatuhkan ekspektasi saya. Nah, tapi ketika ada chatbot rekomendasi AI itu, nah itu saya apa ya, membuat saya lebih kepuasan saya lebih tinggi gitu ya terhadap Tokopedia. Saya bisa langsung chat dengan AI-nya apa produk yang saya butuhkan, dia langsung merekomendasikan. Padahal itu sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Kalaupun nggak ada chat buat AI-nya ya udah saya nggak bakal tidak puas juga gitu ya, aman-aman aja gitu. Nah itu bedanya di Lighter, Satisfier, dan Must Have. Nah teknik-teknik ilustrasi itu ada ini ya. Kalau Must Have itu dia cocok buat observation. Observation ada dokumen centric, kemudian kalau satisfier itu dia survey, delighter itu dia creativity. Nah, nanti kita bahas ya. Kita lihat ada survei teknik. Nah, survei teknik itu ada dua ya, ada interview dan kuesioner. Nah, ini teman-teman tahu lah ya, kalau interview itu kita kayak eh, tanya jawab langsung sama orang gitu ya. Entah itu secara formal kita nanya ada pertanyaan gitu ya, kita udah rancang pertanyaan 10 misalkan gitu ya, kita tanyakan satu-satu. Kemudian misalkan dari jawaban orang tersebut kita muncul pertanyaan lain, kayaknya dari jawaban ini saya punya pertanyaan lain gitu. Itu bisa, atau kita kayak diskusi aja gitu ya, tanpa pertanyaan tapi kita kayak diskusi aja. Nah, itu juga bisa di interview. Kemudian ini kuesioner itu yang tadi gitu ya, kita menyebarluaskan pertanyaan kita kepada orang lain gitu ya, sebanyak mungkin korespondennya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi atau preferensi pengguna lebih banyak gitu ya. Nah, itu interview dan kuesioner. Ini menggunakan survei teknik. Survei teknik itu cocok untuk yang satisfier karena dia sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna kita. Kalau tidak terpenuhi, dia juga bakal tidak puas pengguna kita nanti. Kemudian ada kreatif teknik, ini cocok untuk yang di lighter. Ketika ini ada ya, dia makin menambah nilai
nilai produk kita, tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa juga. Nah, ini cocok menggunakan kreatif teknik. Nah, kreatif teknik itu ada beberapa. Ada brainstorming. Jadi brainstorming itu biasanya tekniknya itu kita menyalurkan ide kita sebanyak-banyaknya dengan tim gitu ya. Jadi biasanya satu tim ngumpul di satu ruangan, kemudian brainstorming, keluarkan ide sebanyak mungkin gitu ya. Kita nggak perlu nilai dulu idenya, pokoknya idenya banyak dulu. Untuk penilaian ide itu biasanya di belakang-belakangan gitu ya, baru nanti dipilah-pilah ide yang menarik apa, ide yang kurang dirasa kurang itu apa gitu ya. Nah, jadi intinya kita keluarin dulu ide sebanyak mungkin gitu ya. Nanti di akhir baru kita pilah-pilah. Kemudian ada Hall of Fame. Nah, ini kalau nggak salah ini kita melihat contoh sistem yang terbaik di industri gitu ya. Jadi udah ada sistem yang terbaik, kita coba contoh gitu ya untuk jadikan referensi atau inspirasi untuk mengembangkan sistem kita. Kemudian ada idea box, kemudian ada constraint removal. Kalau constraint removal itu biasanya untuk menghapus atau menghilangkan batasan-batasan yang eh, bakal menghambat kita untuk menemukan ide yang tak terpikirkan gitu ya. Jadi batasan-batasan itu kita buang dulu, kita coba berpikir out of the box dulu lah gitu ya untuk menggapai ide-ide yang tidak terpikirkan itu gitu ya, constraint removal. Kalau dokumen centric ini kita fokusnya ke dokumen dan juga ke analisis dokumen dan juga analisis sistem. Kalau sistem arkeologi itu biasanya kita menganalisis si sistem kita, sistem yang lama yang udah ada sebelumnya kita analisis lagi. Untuk apa? Tujuannya untuk kita mengenali fungsi-fungsi dasar dari sistem lama tersebut dan juga batasan-batasannya. Nah, ini teknik ini cocok untuk ketika kita udah punya sistem yang lama, tapi kita ingin meningkatkan lagi gitu ya, ingin ditingkatkan atau ingin digantikan dengan sistem yang baru, biasa pakai sistem arkeologi. Contohnya misalkan kalau di PUTI ya, Direktorat Putih Telkom University, di Igracias ada namanya aplikasi RIS. RIS itu biasa untuk dosen sih, Regulation Information System. Nah, itu sistemnya udah ada gitu ya, udah lama sistemnya. Nah, tapi sekarang dikembangkan lagi yang baru, namanya aplikasinya Soang. Fungsinya sama, cuman ini ada penambahan fitur atau beberapa yang ditingkatkan atau beberapa yang diganti, diperbaiki. Nah, cara ilustrasinya kita mempelajari sistem yang lama tersebut untuk mencari fungsionalitas dasarnya, batasan-batasannya yang menjadi acuan untuk pengembangan sistem baru gitu. Itu sistem arkeologi. Kemudian ada perspektif based reading. Nah, ini ke dokumen gitu ya. Jadi perspektif kita sebagai stakeholder, sebagai user, sebagai developer gitu ya, kita membaca dokumen-dokumen seperti SKPL gitu ya, dokumen SRS dan dokumen-dokumen lain gitu ya untuk kita baca dan juga kita menemukan nanti kebutuhan-kebutuhan yang mungkin terlewatkan gitu ya. Nah, jadi ini perspektif kita dalam membaca dokumen. Kemudian ada reuse. Kalau observation teknik, nah ini ada dua, ada field observation. Nah, ini bedanya apa sama yang interview? Kalau interview itu kan kita tanya jawab gitu ya. Nah, kalau observasi itu kita memantau langsung bagaimana pengguna kita itu menyelesaikan tugasnya. Misalkan saya mengobservasi bagaimana dokter itu melakukan operasi. Itu saya observasi gitu ya, saya lihat bagaimana kebiasaan dokter itu melakukan operasi misalkan. Nah, itu nanti bisa menjadi acuan kita untuk menggali informasi kebutuhan untuk sistem kita. Kalau apprenticing itu pendekatannya kita ikut terjun ke tugasnya gitu ya. Jadi kita ikut kerja juga, ikut bekerja sama eh, dengan si pengguna kita untuk benar-benar memahami alur proses yang diharapkan gitu ya. Kalau observasi kita cuma melihat, kalau apprenticing itu kita ikut ikut serta melakukan tugasnya juga, biar kita kebayang gitu ya prosesnya, alurnya bagaimana. Kemudian ada beberapa support teknik ya, ada mind mapping, ya, kalian tahu lah ya mind mapping, ada workshop, ada CRC card, audio and video recording, modeling action sequence, prototype for illustration.
Nah, ini untuk materi-materi ini sebenarnya bisa teman-teman baca di LMS ya. Mungkin nggak terlalu dijelaskan juga di sini. Cuman aku mau ngejelasin sih teknik-teknik elistasi ini, apalagi yang Kano model, karena ini teman-teman harus paham dalam pemilihan tekniknya nanti. Kemudian untuk requirement di sini ada panduan juga ya. Sebenarnya eh, di requirement itu ada dua ya, sistem or user perspective. Jadi kita harus tahu dulu kalau sistem perspektif itu kita perspektifnya sebagai user, sebagai sistem. Jadi apa yang bakal sistem lakukan, gitu ya. Nah ini biasanya lebih ke functional requirement. Nah di sini ada template-nya ya, Easy Approach to Requirement Syntax atau EARS, sistem perspektif template. Nah biasanya di sini template-nya ada optional precondition dulu. Nah di sini artinya kita bisa hapus karena di optional preconditionnya. Kemudian di sini ada optional trigger event. Ini opsional juga. Kemudian ada kata the system shall. Kemudian apa expected system responnya. Contohnya, in registration menu, if the submit button is pressed, the system shall validate the correctness of input. Nah, jadi di menu registrasi ketika jika tombol submitnya ditekan, maka sistem memvalidasi kebenaran dari inputnya, gitu kan ya. Nah, di sini yang menjadi opsionalnya adalah in registration menu. Nah, ini untuk mengetahui si pembaca, oh, prekondisi sebelum dia memvalidasi itu, oh dia harus ada di registrasi menu dulu gitu. Kemudian optional trigger event ini ya, submit button is pressed. Nah, jadi ini ketika dia submit button, ketika dia menekan tombol submit itu yang men-trigger dari si expected sistem responnya yang bakal memicu expected sistem responnya. Kemudian expected-nya ya ini dia memvalidasi correctness of inputnya. Nah ini untuk sistem perspektif. Kalau user perspektif ada juga template-nya. Nah template-nya ini ya. Ada kata D, kemudian user class or actor name shall be able to dia melakukan sesuatu to some object ya kepada suatu objek. Kemudian di sini ada qualifying condition, response time, or quality statement. Contohnya di sini the viewer shall be able to search video by its category in under 13 seconds. Nah, di sini user class or actor name-nya ini ya, viewer, penonton. Nah, di sini do something-nya, apa yang dia lakukan, mencari gitu ya. Yang dilakukan adalah mencari. Nah, apa objeknya? Objeknya itu video ini. Nah, qualify condition-nya dia kategori. Berdasarkan kategori, kemudian respon time-nya atau quality statement-nya adalah di bawah 30 detik. Nah, jadi untuk membuat requirement, untuk memudahkan teman-teman dalam pembuatan requirement, ada dua cara ya, ada sistem perspektif dan user perspektif. Kalau sistem perspektif itu, biar nggak ngelantur kemana-mana requirement-nya, usahakan pakai template ini aja gitu ya. Nah, sebenarnya nggak harus pakai template ini gitu ya, bisa bikin sendiri atau template yang lain. Cuman biar terarah aja, bisa lah menggunakan template ini gitu ya. Tapi nggak harus kok. Nah, ini contohnya, ini untuk sistem. Nah, untuk yang lain bisa teman-teman baca sendiri ya, eh, pelajari mandiri. Terkait elistasi kebutuhan sistem, ada yang mau ditanyakan dulu?